kemarin kita sudah sampai di project selection and management ya. Kemarin kita sudah sampai di bagian yang ketiga, yaitu project management and selection. Nah, project management itu salah satunya adalah sebelum melakukan project, kita memilih dulu metode yang akan digunakan untuk mengembangkan software tersebut, yaitu project methodology option. Ya, kita kemarin sampai di pemilihan metode pengembangan project-nya atau project methodology option. Nah, kemarin kita sudah mempelajari 3 metode, waterfall, evolusioner, dan spiral boom. Nah, saya pikir dengan 3 metode ini, teman-teman setidaknya punya gambaran 3 opsi yang memang memiliki karakteristik sangat berbeda. Jadi dari ketiga opsi ini mewakili metode-metode lain dalam 3 karakteristik, di mana waterfall itu simple, terstruktur, evolusioner membutuhkan tingkat interaksi yang tinggi dengan user, kemudian spiral boom ini model yang sifatnya berkesinambungan, ya, yang sifatnya berkesinambungan di dalam menyelesaikan proyek tersebut. Itu. Jadi ada 3 karakteristik yang berbeda. Nah, dari tugas yang saya sampaikan, yang tadi juga disampaikan juga oleh kelompoknya Pak Wendy, sebenarnya dari 3 metode ini, manakah yang paling bagus? Manakah yang paling baik? Ketika kita akan mengembangkan sebuah software, mana metode yang paling baik? Nah, itu tidak secara tersirat dikatakan semacam itu. Oh, waterfall itu paling bagus, evolusioner paling bagus, atau spiral boom paling bagus. Tidak dikatakan seperti itu. Akan tetapi kita bisa memilih karakteristik pengembangan software kita yang paling cocok menggunakan metode apa dengan konsekuensinya. Kalau waterfall simple, tetapi konsekuensinya user hanya terlibat di awal dan di akhir. Evolusioner, resiko proyek tinggi, tetapi user terlibat di dalam setiap tahap dan hasilnya produk pasti sesuai dengan keinginan user. Namanya user terlibat setiap saat, gitu ya. Nah, masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangannya. Spiral boom itu digunakan untuk software-software yang yang sifatnya masih riset. Sebagian besar digunakan untuk software-software yang sifatnya masih riset. Jadi belum tahu ini nanti akan menghasilkan apa sampai sejauh apa. Nah, maka paling cocok menggunakan spiral boom. Sebenarnya masih ada banyak metode yang lain, tetapi kita tidak akan bahas satu persatu, hanya mungkin perlu saya browsing secara singkat ya. Misalnya ada parallel development. Nah, parallel development itu kita bisa mengerjakan satu tahap itu secara paralel. Ya sebenarnya ini teknis pengerjaannya saja. Tahap desain nanti bisa diparalelkan menjadi di dalam 3 pekerjaan yang berbeda. Jadi itu lebih ke untuk mempercepat pekerjaan. Implementasi nanti juga diparalelkan menjadi 3 pekerjaan yang berbeda misalnya. Sehingga hasilnya nanti adalah sub project 1, sub project 2, dan sub project 3. Jadi ini tujuannya memang untuk minimalisasi waktu penjadwalan dan meminimalisasi kesempatan untuk dikerjakan ulang. Jadi lebih ke untuk mempercepat pekerjaan saja. Itu parallel development. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail di di modul. Ada V-model. Nah, V-model ini sebenarnya adalah pengembangan dari waterfall ya, pengembangan dari waterfall. Kalau kita lihat tahap-tahapannya ada analysis, kemudian design, implementation, testing ya. Nah, testing ada integration testing, unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Nah, di setiap tahap itu ada testing tersebut. Misalnya di analisis nanti ada acceptance test design, ya. Di desain nanti ada sistem test design, integrasi test design, unit test design, dan seterusnya. Nah, ini memang metode ini pengembangan dari waterfall, kemudian
setiap fase diimplementasikan dengan dokumentasi yang lebih detail. Nah, aktivitas pengujian sudah dimulai dari tahap awal. Ini yang membedakan dengan waterfall biasa. Kalau waterfall biasa kan testing itu dilakukan terakhir. Tetapi di sini testing sudah dilakukan sejak tahap analisis gitu. Ada acceptance test design, ya, kemudian tahap desain nanti ada sistem test design, integration test design, dan unit test design. Nah, sudah dilakukan pengujian di setiap tahapan itu. Baru nanti setelah software selesai, ada lagi unit testing. Unit testing itu adalah internal testing software tersebut. Integration testing itu ketika modul-modul sudah diintegrasikan ke dalam software menjadi satu software yang lengkap, dilakukan integration testing. Kemudian ada sistem testing. Nah, sistem testing itu ketika sistem tersebut sudah di running secara nyata di dalam sistem organisasi begitu, bukan sistem softwarenya ya. Kalau testing software itu ada di unit testing dan integration ini. Tetapi sistem ini sudah dites dengan usernya dan sebagainya. Lalu ada acceptance. Acceptance itu adalah testing penerimaan. Apakah software secara umum bisa diterima oleh semua pihak yang terkait. Nah, itu acceptance testing. Jadi mirip dengan waterfall, hanya breakdown-nya lebih detail gitu. Nah, untuk iteratif ini dimulai dari implementasi sederhana, serangkaian kebutuhan dan prasyarat pembuatan perangkat lunak secara berulang, mengembangkan versinya sehingga menghasilkan sistem utuh siap digunakan. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan evolusioner, ya. Jadi ada prototipe begitu ya. Ada sistem versi 1, ada sistem versi 2, ada sistem versi 3, ya, versi 1, versi 2, versi 3, ya, sampai akhirnya nanti menjadi final system atau final version. Ya, tetapi hanya urutan langkahnya dia di breakdown menjadi semacam ini. Jadi secara filosofi lebih mirip ke evolusioner menurut saya. Jadi ada versi-versi yang versi 1, versi 2, versi 3 sampai ke final version. Evolusioner kan juga seperti itu ya. Ada software yang prototype 1, prototype 2, prototype 3 sampai nanti menjadi final version. Mirip semacam itu. Nah, ada lagi prototyping. Prototyping ini juga mirip karena dia sifatnya membuat prototype. Maka ada looping di tengah-tengah gitu. Sebentar. Nah, di sini ada looping di tengah-tengah sini. Jadi analisis, desain, implementation menghasilkan satu prototype. Kemudian prototype ini akan dicek sudah oke belum. Kalau belum oke akan masuk lagi ke fase ini ya. Kemudian menghasilkan prototype yang kedua mungkin. Nah, sudah oke atau belum? Kalau belum akan masuk lagi ke fase ini sampai ke implementasi dan jadilah final system. Sebenarnya mirip-mirip juga dengan waterfall atau yang berulang tadi ya, yang repetition, yaitu ada prototype-prototypenya. Mirip, makanya saya katakan di awal kita fokus ke 3 contoh tadi, karena 3 contoh tadi mewakili beberapa metode turunannya begitu. Nah, kemudian juga yang terakhir sekarang, ini kita bahas agak lebih banyak, yang terakhir. Metode evolusioner memiliki kelemahan karena terkadang interaksi user dengan pengembang itu tidak terkontrol. Karena sifatnya adalah open, maka interaksi antara user dengan pengembang kadang tidak terkontrol dan menyebabkan proyeknya beresiko. Resiko tadi apa? Jadwal semakin panjang, tidak tepat waktu, biaya juga semakin membengkak. Itu. Tetapi hal itu diakomodir dalam satu metode yang katakanlah terbaru di dalam software development yang dikatakan sebagai agile development. Nah, mengapa agile? Agile itu sifatnya, agile itu kan artinya cepat, ringan, bebas bergerak dan waspada artinya. Nah, ini ada arti sendiri secara katanya ya.
Nah, Agile ini dilatar belakangi adanya perubahan yang seringkali terjadi dalam pengembangan sistem, karena perubahan adalah keniscayaan dalam membangun software. Misalnya, ketika kita mengembangkan software, ternyata realisasi tidak sesuai dengan rencana. Di tengah jalan ternyata ada perubahan kebutuhan. Di tengah jalan ternyata ada perubahan anggota tim. Oh, apakah itu tidak mungkin? Mungkin, itu sangat mungkin terjadi secara umum di dalam pengembangan software. Bahkan di tengah jalan terjadi perubahan teknologi misalnya. Kita mengembangkan software, absensi misalnya, awalnya mau pakai barcode saja, ternyata sudah dikembangkan setengah tahun misalnya, tiba-tiba di tengah jalan, wah barcode tuh kayaknya sudah nggak relevan loh. Sudah muncul teknologi sidik jari misalnya, atau bahkan dengan face detection. Ada perubahan teknologi. Apakah teknologi yang ketinggalan itu akan tetap dilanjutkan? Atau bisa dilakukan perubahan di tengah jalan misalnya? Nah, perubahan itu hal yang sifatnya keniscayaan, artinya sangat mungkin terjadi di dalam pengembangan software tadi. Maka Agile ini diciptakan sebagai metode yang sifatnya adalah cepat tanggap, ya, cepat tanggap terhadap adanya perubahan. Agile dalam menyelesaikan masalah bersifat fleksibel terhadap perubahan, dikatakan di sini. Sehingga pola penyelesaian masalah menggunakan metode Agile adalah menyesuaikan perubahan. Nah, itu konsep dasar dari metode Agile. Ya. Nah, makanya di sini ini adalah metode Agile ya. Setiap tahap ada integrate and test. Setiap tahap ada integrate and test. Kemudian software dirilis di sini. Nah, lalu ada feedback. Nah, kemudian ada acceptance. Apakah diterima? Kalau yes, kalau sudah diterima, maka bisa dirilis ke market. Tetapi kalau belum, dia akan melalui tahap adjustment, ya, penyesuaian. Kemudian ada perantara ke tahap berikutnya, gitu ya. Kemudian dilakukan lagi pengembangan lagi. Ini metode Agile yang bersifat tanggap terhadap perubahan. Nah, ini penting untuk filosofi dalam Agile Development ya. Dia mengatakan bahwa interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Karena prinsip dari pengembangan software atau pengembangan sistem informasi atau yang lain, itu prinsipnya adalah untuk kebutuhan manusia, gitu. Maka di situ dikatakan lebih penting mengakomodasi kebutuhan daripada sekedar berpaku pada proses dan alat. Software lebih penting daripada sekedar dokumentasi, dikatakan seperti itu. Oke, dokumentasi memang penting, tetapi tujuan kita itu apa? Tujuan kita kan mau membuat software. Ya sudah, fokus ke software misalnya. Itu filosofi dulu ya. Memang itu debatable, kadang-kadang debatable, artinya ada beberapa yang mungkin bisa didebat secara ilmiah begitu. Tetapi filosofi dalam Agile adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada kontrak. Oke lah, kita punya kontrak. Tetapi kontrak itu apa sih? Kontrak itu kan ikatan antara pihak ketiga dengan klien, antara pengembang dengan klien. Kontrak selalu bisa dibicarakan. Ya, kontrak bersifat terbuka dan selalu bisa dibicarakan. Filosofinya seperti itu. Nah, sikap tanggap terhadap perubahan lebih penting daripada kaku mengikuti rencana. Nah, ini sebenarnya kalau mau kita strike, oke, kita mengikuti rencana yang sudah disusun dengan baik. Ini nanti akan bertabrakan dengan project management sebenarnya kalau prinsip ini tidak diakomodasi. Tetapi nanti di dalam pelaksanaannya memang Agile akan mengakomodasi prinsip-prinsip manajemen proyek juga gitu. Ya, tidak ditelan mentah-mentah filosofi semacam ini. Tetapi berdasarkan dari filosofi-filosofi ini kemudian dikembangkan Agile Development yang seperti ini. Ini adalah cara Agile menghadapi suatu perubahan.
Ada sprint 1, ada sprint 2, ada sprint 3. Sprint itu adalah pekerjaan-pekerjaan ya, ada pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, dan setiap pekerjaan ini ada review, test, build, and design. Review, test, build, and design. Review, test, build, and design. Jadi Agile membreakdown satu tahapan besar di dalam sebuah proyek menjadi sprint-sprint. Sprint-sprint itu tahap pekerjaan-pekerjaan kecil. Nah, setiap pekerjaan dilakukanlah test, build, design, test, build, design, dan seterusnya. Nah, itu secara prinsip cara Agile menghadapi satu perubahan. Nah, ada 12 prinsip dalam 10 ya. Ada 10 prinsip dalam Agile development, mohon maaf ya. Salah ketik ya. Yang pertama adalah kepuasan klien adalah prioritas utama. Oke, menerima perubahan kebutuhan sekalipun di akhir pengembangan. Ketika ada perubahan kebutuhan bahkan di akhir pengembangan pun akan diakomodasi begitu. Nah, kerjasama tim dalam pengembangan dilakukan setiap hari. Ini kunci utama dari Agile ini adalah kerjasama tim. Membangun proyek di lingkungan tim yang bermotivasi tinggi dan dapat dipercaya. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang efektif dan efisien, maka Agile ini menerapkan komunikasi langsung prinsipnya. Kemudian software yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemajuan proyek. Nah, ini software yang berfungsi, software yang dapat digunakan. Kadang-kadang ada software jadi bagus, tidak error, tapi tidak dapat digunakan oleh user. Gitu. Nah, makanya fokusnya dia adalah software yang berfungsi dalam arti sesuai dengan keinginan user. Perlu dukungan yang stabil dari semua pihak. Oke. Dibutuhkan kemampuan teknis dan desain yang tinggi untuk Agile ini. Ya. Kenapa? Karena ini prinsipnya mirip-mirip evolusioner sebenarnya, tetapi lebih terstruktur karena nanti breakdown-nya akan lebih tegas ya untuk breakdown pekerjaan-pekerjaannya. Nanti kita lihat. Arsitektur dan desain yang bagus muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Oke, evaluasi tim dilakukan secara periodik. Agile akan melakukan evaluasi secara periodik setiap pekerjaan, bahkan nanti ada day meeting-nya, ada pertemuan harian, ada meeting harian dari semua anggota tim untuk mengevaluasi dan meneruskan pekerjaannya. Nah itu, maka ada evaluasi diri. Nah itu prinsip utama di dalam Agile. Nah, Agile hanyalah merupakan framework yang berisi prinsip dan sifat untuk menyelesaikan permasalahan masalah secara adaptif. Jadi prinsipnya adalah menyelesaikan masalah secara adaptif dengan mengakomodasi perubahan. Nah, salah satu metode yang menerapkan Agile ini adalah Scrum. Nah, salah satu turunan dari Agile. Agile turunannya juga banyak. Ada evolusioner metode, ya, ada Scrum metode. Nah, yang paling sering kita dengar, yang paling populer itu adalah metode Scrum. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengarkan ya. Oke. Ini adalah metode Scrum. Jadi di sini ada product backlog, gitu ya. Produk backlog itu adalah gambaran umum produk dari A sampai Z, ya, gambaran umum keseluruhan produk. Lalu produk itu akan di breakdown menjadi sprint backlog. Lalu sprint backlog ini akan dikerjakan, melakukan iterasi, dan nanti akan menjadi potensial shippable product increment. Nah, penambahan produk juga terjadi secara berulang gitu ya. Maka ada penambahan produk ketika sprint itu dilakukan, ada penambahan produk lagi sampai nanti menghasilkan produk yang baru. Nah, kira-kira semacam ini komponen-komponen di dalam Scrum. Ada product owner, ya, ini adalah bagian yang mewakili pemilik produk. Ya, pemilik produk berarti dia yang paling tahu produk yang diinginkan itu seperti apa. Itu product owner. Kuncinya di product owner nanti untuk mereview apakah produk yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan
user, ya. Makanya ada product owner. Product owner itu bisa dari user, bisa perwakilan dari user, ya, atau pihak lain yang memang diminta untuk mewakili user, gitu. Nah, tadi dimulai dari product backlog, kemudian product backlog ini akan dibagi ke dalam sprint backlog, ya. Lalu terjadilah proses daily scrum-nya. Nah, nanti akan direview dalam sprint review, lalu ada sprint retrospektif, dan yang terakhir adalah continuous improvement and customization. Nah, selalu ada proses berulang di situ, yaitu untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan user. Nah, kita bisa breakdown product owner itu apa. Nah, ini tadi sudah kita bahas juga. Product owner merupakan penjembatan antara klien dengan tim development. Product owner akan menuliskan spesifikasi-spesifikasi sesuai cara pandang klien. Product owner bertanggung jawab membuat produk backlog. Jadi product owner ini yang menyusun produk backlog, ya. Nah, produk backlog itu apa? Ya, gambaran umum produk yang diinginkan, gitu. Lalu ada Scrum Master di sini. Nah, tadi product owner di sini, ya. Ini kita bicara orang-orangnya dulu, role dulu. Maka komponen-komponen dalam Scrum itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu role, artifak, dan seremoni. Nah, role itu ada 3 komponen utama, yaitu product owner di sini tadi, product owner, ya. Kemudian Scrum Master. Scrum Master ini bisa dikatakan koordinator yang melayani tim, ya. Dia yang istilahnya membackup tim agar fokus terhadap apa-apa yang dikerjakan. Nah, itu Scrum Master. Nah, Scrum Master mencegah hal-hal yang mengalihkan fokus tim. Kalau daily Scrum kita harus mengerjakan sprint tertentu, maka Product Master ini yang akan melakukan koordinasi. Gitu. Nah, kemudian juga ada Scrum Team, ya, Scrum Team yang di tengah-tengah ini, yang tentu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertanggung jawab mengubah produk backlog menjadi sebuah produk, ya. Jadi itu tujuan dari komponen yang disebut dengan nama Scrum Team. Nah, Scrum Team ini ya tim pengembang, programmer, analis, programmer, desainer itu ada di dalam Scrum Team itu, gitu. Ya. Nah, setiap anggota bertanggung jawab untuk melakukan apapun yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk akhir, baik itu testing, analisa, dokumentasi, desain, pemrograman, dan sebagainya. Nah, ini Scrum Team, ya. Jadi komponen utamanya secara personil itu ada product owner, ada Scrum Master, kemudian juga ada Scrum Team. Situ. Nah, artifak itu adalah bisa dikatakan dokumentasi, ya, bagian dari dokumentasi pekerjaan itu, ya. Yang pertama adalah product backlog tadi. Nah, karena kunci di awalnya kan product backlog, ya. Product backlog adalah daftar dari pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, product backlog ini bisa bertambah, bisa dikurangi, bisa di re-priority, ya, bisa diatur kembali tergantung dari kebutuhan, ide, pergerakan kompetisi, dan sebagainya. Nah, rilis backlog adalah daftar pekerjaan yang diperuntukkan untuk produk yang akan dirilis. Jadi produk backlog ini lebih ke daftar pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, sprint backlog itu merupakan daftar backlog yang diambil dari produk backlog yang disepakati tim untuk dikerjakan dan diselesaikan dalam satu sprint. Jadi satu sprint ini akan mengerjakan bagian dari backlog mana. Nah, itu dikatakan sprint backlog. Misalkan katakanlah ada 10 backlog, nah, maka dalam satu sprint itu akan mengerjakan berapa backlog. Mungkin bisa satu sprint 2 backlog, atau satu sprint 1 backlog juga bisa. Ya, nanti akan dilanjutkan ke sprint-sprint berikutnya.
Ya, intinya sprint ini akan mengerjakan bagian-bagian dari backlog. Gitu. Nah, kemudian ada burn down chart. Nah, burn down chart adalah representasi grafis dari sisa pekerjaan yang harus dilakukan dibanding dengan sisa waktu yang tersedia. Jadi grafik ini bermanfaat untuk memprediksi kapan kira-kira semua pekerjaan akan selesai. Ada yang memonitor grafik-grafik yang melakukan monitoring ya pekerjaan itu nanti akan selesai di mana, ini sudah sampai berapa tahap dan sebagainya. Ada chart sendiri. Nah, itu artifak. Artifak artinya dokumen-dokumen, dokumentasi yang bisa dilihat untuk membackup pekerjaan di dalam Scrum. Nah, seremoni itu lebih ke aktiviti-aktivitinya. Nah, ada sprint planning meeting. Nah, pasti di awal ada sprint planning meeting. Nah, ini semacam pertemuan perencanaan di awal sprint. Nah, pemilik produk dan tim pengembang berkolaborasi untuk memilih produk backlog yang telah diurutkan oleh pemilik produk yang akan dimasukkan ke dalam sprint. Hasil dari sprint planning meeting ini adalah sprint backlog. Kemudian ada daily scrum meeting. Di sini ini ada daily scrum meeting nih, ya. Nah, daily scrum meeting itu adalah pertemuan harian yang dilakukan oleh tim pengembang secara rutin. Ini kuncinya di sini. Kalau dalam teori tertentu dikatakan setidaknya 15 menit gitu ya, untuk membahas apa yang telah dilakukan kemarin, apa yang akan dikerjakan hari ini, dan apa yang menghambat pekerjaan. Nah, makanya ada evaluasi. Ini yang dikatakan salah satu kunci dari Scrum ini adalah evaluasi diri. Maka ada Scrum meeting yang dilakukan secara harian. Gitu. Nah, hanya tim pengembang saja yang berpartisipasi dalam pertemuan ini karena daily scrum meeting ini lebih ke ini ya apa namanya pekerjaan tim scrum team ya kan di sini ya, maka ada daily scrum ini maka dilakukan oleh tim pengembang saja. Nah, kemudian ada sprint review dan retrospective meeting. Setelah sprint review akan ada pengambilan keputusan apakah sistem perlu diperbaiki atau dirubah pada apa yang telah dilakukan sebelumnya sebelum melangkah pada sprint berikutnya. Ini yang disebut sprint review dan sprint retrospektif. Ini untuk mengevaluasi sprint yang sudah dilakukan dan semacam perencanaan untuk sprint berikutnya. Gitu. Nah, jadi ini komponen-komponen di dalam Scrum. Tadi ada secara rules, personil-personilnya, secara artifact, dokumen-dokumennya, dan secara seremoni atau aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, ini kurang lebih Scrum software development process ya. Ini ada input dari customer, masuk ke product owner di situ. Nah, input dari customer masuk ke product owner sehingga product owner inilah yang memahami apa yang diinginkan oleh user atau customer ya. Customer itu bisa manager tim manajemen atau user-user yang lain yang terkait dengan organisasi yang membutuhkan software kita gitu. Kemudian hasilnya adalah produk backlog. Ya, ada berapa produk backlog dari apa yang telah didefinisikan oleh product owner ini. Ya. Nah, lalu tim memilih mana-mana yang akan dimasukkan di dalam sprint. Maka nanti ada sprint backlog. Dari sekian produk backlog ini diseleksi menjadi sprint-sprint. Maka nanti akan ada sprint backlog. Dan satu sprint itu akan mampu mengerjakan berapa pekerjaan misalnya. Nah, lalu dia masuk di dalam putaran sprint ini. Nah, satu sprint itu fleksibel, ada yang mengatakan 1 sampai 4 minggu dan harus konsisten. Kalau satu sprint 1 sampai 4 minggu misalnya, maka nanti sprint berikutnya juga akan 1 sampai 4 minggu. Demikian juga dengan sprint yang lain gitu ya.
Nah, berapa jumlah sprint tergantung dari sekian produk backlog ini. Misalnya ada 10 produk backlog, kemudian dari 10 produk backlog itu akan dibagi satu sprint ini mengerjakan 2 backlog. Nah, jadilah sprint backlog gitu ya. Berarti kan satu sprint mengerjakan 2 backlog. Berarti nanti akan terjadi berapa sprint? 5 sprint. Karena satu sprint mengerjakan 2 backlog, sementara total backlognya ada 10 misalnya. Maka akan ada 5 sprint. Kalau satu sprint 1 minggu ya dibutuhkan 5 minggu untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, kemudian ini meeting-meeting yang terjadi, ada daily stand up meeting, ada sprint review, kemudian ada sprint retrospektif. Jadi dalam satu sprint ini, prosesnya akan terjadi semacam ini, akan berulang terus semacam ini. Ya, akan berulang menjadi semacam ini. Makanya tergantung berapa sprint backlog yang harus dikerjakan. Kalau 5 sprint backlog, maka akan terjadi 5 perulangan. Nah, satu sprint berapa minggu? Kalau satu sprint 2 minggu, berarti akan terjadi 5 kali 2 minggu, 10 minggu pengerjaannya. Nah, kan seperti itu. Jadi, di sini akan jelas tahap-tahap yang dilakukan, sehingga dengan harapan proyek ini tidak memiliki resiko proyek yang tinggi seperti evolusioner gitu ya. Meskipun pada prinsipnya anytime dalam satu sprint itu terjadi interaksi antara user dengan tim melalui product owner ya dalam satu sprint begitu. Nah, itu. When we use Scrum, Agile Software Development memungkinkan model proses yang toleransi terhadap perubahan sehingga perubahan dapat cepat ditanggapi. Namun di sisi lain efek negatifnya adalah produktivitas seringkali menurun karena ya kalau tidak diatur dengan baik ya dia akan ngegas di awal begitu, nanti di tahap-tahap terakhir produktivitas bisa menurun gitu. Nah, Scrum sangat cocok digunakan untuk pengembangan produk piranti lunak yang kompleks karena proses Scrum menggunakan metode empiris. Dengan kata lain, setiap tahap di dalamnya melibatkan inspeksi dan adaptasi. Daripada memformalisasikan jalan keluar terhadap resiko yang akan dihadapi proyek, maka Scrum menggunakan pendekatan, menggunakan data-data yang ditemukan dari proses inspeksi dan adaptasi sebagai bahan pembelajaran untuk mencari jalan keluar. Jadi intinya kembali ke tadi, Scrum ini adalah metode yang mengakomodasi perubahan, tetapi bukan berarti perubahan yang semena-mena, karena setiap perubahan akan dilakukan dalam satu sprint. Dalam satu sprint perubahan bisa dilakukan, begitu. Jadi tidak seperti waterfall yang merancang segala sesuatunya di awal lalu diserahkan ke analis dan programmer untuk mengerjakan, baru ketemu lagi terakhir, tapi dia di breakdown menjadi sprint backlog yang kecil-kecil. Satu sprint kerjakan dulu, satu sprint kerjakan dulu, satu sprint kerjakan dulu, sampai semua pekerjaan selesai. Jadi prinsipnya semacam itu. Oke, nah ini resume dari bukunya Dennis yang saya coba di bukunya Dennis. Bapak Ibu juga bisa melihat tabel ini ada di bukunya Dennis. Itu intinya lebih ke bagaimana kita memilih metode, sebenarnya kembali ke tadi. Tetapi sekali lagi prinsip kita adalah tidak ada metode ini yang terbaik, metode ini yang paling buruk, bukan seperti itu konsepnya, tetapi kita harus compare betul antara pekerjaan yang dilakukan, antara proyek yang dilakukan dengan metode yang dipilih. Gitu. Nah, ada waterfall, kalau yang di bukunya Dennis ada waterfall, paralel, V-model, iteratif, prototyping. Prototyping ada sistem prototyping dan throwaway prototyping, ada agile ya. Nah, ini seperti yang sudah kita petakan dari 3 model sebelumnya ya. Jadi bagaimana
user requirement-nya. Apakah ada kemungkinan user requirement-nya unclear? Unclear itu tidak clear terhadap user requirement. Yang paling bagus adalah agile, prototyping, agile dan prototyping. Kenapa? Karena ya interaksi dengan usernya tinggi. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Ya. Bagaimana kalau terjadi teknologi yang tidak familiar? Ya sama. Nah, paling bagus akan di excellent prototyping. Itu kalau menurut Dennis ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca penjelasannya di buku. Bagaimana dengan software-software yang kompleks? Nah, kalau kompleks, software yang besar memang dia merekomendasikan kayak waterfall, paralel, gini aja ya. Karena software yang besar itu kalau interaksi dengan usernya terlalu tinggi ya memang resikonya akan tinggi. Bagaimana dengan reliabilitasnya? Ya, paling bagus adalah V-model dan prototyping yang throwaway. Bagaimana untuk mengerjakan lebih cepat? Nah, kalau mau cepat, Anda bisa pakai misalnya iteratif, ya, dan prototyping. Karena ada yang paralel kan sifatnya tadi ya. Agile juga bisa dikatakan cepat. Schedule, bagaimana schedule-nya bisa jelas, progresnya bisa terlihat jelas. Paling bagus ada di iteratif, prototyping, kemudian agile-nya good. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu, artinya saya menggarisbawahi bahwa pemilihan software ini sifatnya tidak pilihan metodologi, pemilihan metode ini sifatnya tidak kaku, tidak harus pakai metode A, B atau C, tetapi karena masing-masing sudah ada kelebihan, kekurangannya, maka kita bisa memilih yang paling sesuai dengan karakteristik software yang akan kita kembangkan. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, nah masih di bagian ini kita akan bicara sekarang masalah estimasi waktu proyek. Jadi untuk 3.4 selesai di sini ya. 3.4 itu berarti kita memilih metode yang akan digunakan untuk pengembangan software, metodologinya mau pilih apa. Nah, sangat relatif tergantung karakteristik software yang akan dibangun. Nah, setelah kita memilih metode, maka tahap berikutnya adalah mengatur waktu. Ini nanti hubungannya dengan scheduling ya, dengan penjadwalan. Nah, untuk estimasi waktu proyek, ya nanti terkait dengan manajemen waktu atau penjadwalan. Manajemen waktu ini adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu, dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk dan hasil output proyek. Jadi manajemen waktu ini memang tujuannya untuk menyusun jadwal nanti, ujung-ujungnya untuk menyusun jadwal, tapi bagaimana kita menyusun jadwal dengan baik. Tentu prosesnya harus didefinisikan terlebih dahulu. Ada proses apa saja dalam proyek itu. Nah, lalu kita estimasi waktunya agar semua tahapan bisa terlalui dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, kalau menurut Dennis Wiksom dan teman-teman, estimasi waktu dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak secara standar ya, secara standar, industri standar ya, itu seperti ini. Tahap perencanaan itu ada 15% dari waktu. Analisis itu 20% dari waktu, desain itu 35% dari waktu, implementasi adalah 30% dari waktu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang yang paling tinggi nanti ada di analisis dan desain, ini tahapan paling tinggi. Ya, kenapa? Karena berinteraksi dengan user, keinginan user seperti apa dijabarkan, dirancang betul-betul. Setelah itu baru kalau sudah jelas apa yang mau dibuat, diberikan ke programmer untuk di-coding misalnya. Nah, coding itu kan tinggal menjabarkan apa yang sudah dirancang, jadi programmer nggak mikir susah-susah.
dia lebih mikir ke bagaimana menjabarkan yang sudah dirancang itu ke dalam aplikasi gitu. Mungkin untuk secara awam orang melihat yang paling pusing itu programmer ya, dia berurusan dengan kode-kode yang rumit itu. Tetapi sebenarnya di dalam pengembangan sistem justru kerumitan yang tinggi itu ada di analisis dan desain. Ya, itu menurut Dennis Wixom and Roth ya. Jadi dia makan waktu yang cukup tinggi. Kalau tinggal coding kan namanya programmer itu, kalau yang namanya programmer itu kan sudah pasti ahli coding, sehingga dia mau dikasih ini udah ini kerjakan, paling dimakan aja sama dia gitu kan. Namanya pekerjaan dia memang melakukan coding gitu. Tapi tentu berinteraksi dengan orang, apalagi mungkin nanti butuh waktu untuk janjian gitu ya, mempertemukan antara kebutuhan dengan realisasi, itu butuh waktu lama di situ. Maka dikatakan planning cuma 15%, analisis desain ini bisa 55% sendiri ya, analisis desain, implementasi 30%. Oke. Itu menurut Wixom, Dennis, and Roth. Nah, manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu. Tadi sudah ya, hampir sama dengan di awal tadi. Nah, kalau kita lihat konflik intensity dari grafik hasil riset Wixom dan kawan-kawan ya, kita lihat itu konflik yang tinggi, yang paling tinggi itu ada di mana? Coba kita lihat. Schedule itu yang paling awal ini ya, ini schedule nih. Schedule, ini schedule, ini juga schedule. Nah, kita lihat schedule dulu. Di awal-awal konflik tentang schedule mungkin nggak terlalu tinggi gitu. Di awal-awal itu konflik yang tinggi lebih ke mungkin lebih ke perencanaan gitu kan. Ini ada priority dan prosedur-prosedur ya, dan prosedur yang dipakai gitu. Tetapi semakin ke sana, semakin mau selesai, konflik schedule ini bisa menempati posisi tertinggi. Nah ini artinya kalau sudah mendesak waktunya ya dia akan konflik schedule berada di posisi yang tinggi, di middle pace and end pace. Pada tahap awal, tahap pertengahan dan tahap akhir, konflik paling tinggi itu masalah, ayo cepet, waktu sudah mau habis, intinya gitulah. Ya, nanti kalau model mahasiswa ya biasanya wayangan di sini mengerjakan tugas ya. Besok sudah mau numpuk kerjakan wayangan. Nah, kurang lebih dalam pengembangan software juga semacam itu. Secara umum digambarkan bahwa konflik yang paling tinggi di tahap middle dan end, ini di tahap pertengahan dan tahap akhir dari project itu adalah konflik schedule. Ya, manajemen waktu, ini masalah manajemen waktu. Di samping mungkin konflik-konflik seperti technical ya dan sebagainya. Tapi apalagi di tahap akhir ya sudah ada konflik waktu yang cukup besar. Sehingga dikatakan manajemen waktu ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan proyek kita ya. Nah, tahapan dalam manajemen waktu proyek yang pertama adalah definisi aktivitas, mendefinisikan aktiviti-aktiviti di dalam proyek tersebut, kemudian diurutkan mulai dari mana yang paling penting, mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian diestimasi sumber daya dari setiap aktivitas tersebut, aktivitas ini dikerjakan oleh siapa, aktivitas ini dikerjakan oleh siapa, dan seterusnya. Estimasi durasi, setiap aktivitas dikerjakan berapa lama, lalu baru masuk ke pembuatan jadwal. Nah, setelah pembuatan jadwal nanti akan masuk ke yang terakhir adalah pengendalian jadwal. Nah, pengendalian jadwal ini penting ketika proyek sudah berjalan. Kalau pembuatan tentu kan di tahap awal, ya, jadwal disusun dulu. Tetapi setelah proyek berjalan, maka perlu dilakukan pengendalian jadwal tadi. Nah, tahap yang pertama adalah mendefinisikan aktivitas. Nah, ini adalah tahapan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas apa saja yang dikerjakan di dalam proyek tersebut. Maka nanti
akan ada daftar aktivitas yang mengacu pada work breakdown structure pada WBS, ya. Ada daftar aktivitas yang mengacu pada work breakdown structure. Jadi pekerjaan itu di breakdown secara lebih rinci menjadi WBS. Nah, dari WBS itu nanti akan dihasilkan daftar aktivitas. Nah, tim proyek dalam mendefinisikan aktivitas perlu melibatkan stakeholder yang lain dan memastikan bahwa aktivitas-aktivitas telah terdefinisi secara lengkap untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Jadi, tentu yang pertama adalah mendefinisikan semua aktivitas yang akan dilakukan selama proyek itu dari A sampai Z. Di breakdown dulu, jangan sampai ada aktivitas yang seharusnya dilakukan tapi tidak terdaftar. Ya, nanti bisa kehilangan ini ya, kehilangan rangkaian aktivitas kalau ada aktivitas yang terlepas. Maka ini penting sekali karena ini jadi kunci ke belakang proyek itu mau apa begitu. Nah, dari definisi aktivitas ini nanti ada estimasi waktu, biaya, dan kebutuhan sumber daya lain akan mengikuti, dapat disusun setelah mendefinisikan aktivitas-aktivitas itu. Nah, ini contoh WBS ya, contoh WBS, work breakdown structure. Jadi ada misalnya mengembangkan sistem Hello World. Nah, ini hanya contoh saja sehingga diberi nama Hello World. Maka ada aktivitas inisiasi, planning, eksekusi, dan close out misalnya. Nah, inisiasi itu aktivitasnya apa saja? Nah, develop business case, assign project manager, develop project charter misalnya. Jadi ini tahap-tahap inisiasi ya. Jadi kita breakdown dulu. Planning, perencanaan. Nah, planning itu ada perform primary planning. Nah, ini sudah ada tahap untuk develop BBS misalnya. Kemudian perencanaan dan seterusnya, merencanakan resource, merencanakan budget. Ya, ini bagian dari aktivitas proyek begitu kan. Kemudian eksekusi. Nah, eksekusi itu apa? Nanti melakukan manage communication, manage procurement, dan seterusnya. Ya, ini contoh saja. Jadi setiap pekerjaan mungkin breakdown-nya akan berbeda-beda, tergantung dari pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, itu. Ini hanya contoh BBS saja. Nah, setelah kita mendefinisikan aktivitas, maka langkah berikutnya adalah membuat urutan. Nah, yang merupakan detail dari WBS tadi. Di situ ada detail, deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Termasuk tentang ketergantungan. Nah, ketergantungan ini apa? Ketergantungan itu gitu. Ini, setiap aktivitas itu ketika dijalankan, apakah dia tergantung dari aktivitas lain apa enggak? Nah, misalnya tahap C, apakah dia bisa dijalankan ketika B sudah selesai? Atau bisa paralel? Atau harus sekuen, harus berurutan? Nah, itu ketergantungan, harus didefinisikan setiap aktivitas itu. Harus didefinisikan ketergantungannya. Nah, ketergantungan dan hubungan akan menentukan urut-urutan aktivitas. Gitu. Sehingga nanti akan kelihatan, maka ketika ada 10 aktivitas, belum tentu ada 10 sekuen, belum tentu ada 10 tahap. Ada 10 aktivitas, belum tentu ada 10 tahap, karena ada aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa berjalan paralel, bisa berjalan bersamaan, begitu. Maka nanti kalau sudah dibuat urutan-urutannya akan ketahuan. Apakah mulainya satu aktivitas harus menunggu aktivitas lain selesai? Apakah beberapa aktivitas dapat berjalan bersamaan? Apakah beberapa aktivitas dapat saling overlap? Nah, itu akan kelihatan di itu setelah diurutkan itu ya. Nah, salah satu metode untuk pengurutan aktivitas itu adalah dengan diagram jaringan proyek. Ya, ada diagram jaringan proyek namanya, atau project network diagram. Ya, diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan metode activity on arrow atau arrow diagramming method. Ya. Jadi ada aktivitas di dalam panah. Ya, ini ada contohnya semacam ini.
Kalau ada pekerjaan-pekerjaan semacam ini, ada analisis kebutuhan, pemodelan, kemudian analisis kebutuhan hardware, ada pengadaan, desain, persiapan, pelatihan, pengadaan hardware, programming, instalasi hardware, implementasi. Misalnya ini adalah pekerjaan-pekerjaannya. Lalu diberi kode. Ini kodenya A sampai J misalnya. Lalu kita urutkan aktivitasnya, kita lakukan sequencing. Sequencing itu yang pertama kira-kira aktivitas apa? Oh, ada aktivitas A. Oh, sorry. Aktivitas A, B, dan C ini berarti tidak ada aktivitas yang mendahului. Aktivitas D akan dilakukan ketika A selesai. Ya kan? E dilakukan ketika B selesai. F dilakukan ketika B selesai. G dilakukan ketika C selesai, dan seterusnya. Lalu disusun durasinya. Oh, analisis kebutuhan itu satu hari. Ini misalnya aja ya. Jadi pemodelan sistem 2 hari. Analisis kebutuhan hardware 3 hari. Dan seterusnya. Yang paling lama di mana? Desain 5 hari misalnya. Programming 6 hari. Pengadaan hardware 6 hari misalnya. Nah, sudah dibuat durasinya, kalau perlu plus biayanya, kalau perlu, tapi ini biaya tidak ditampilkan. Nah, baru dibuat diagram activity on arrow-nya. Ya, ini kita lihat. Nah, A, B, dan C itu bisa berjalan tanpa harus ada aktivitas yang mendahului. Nah, maka ini dikatakan burst. Jadi langsung jalan paralel nih A, B, dan C. Itu langsung jalan paralel. Kemudian dilanjut D misalkan. Oh, D setelah A selesai, ya berarti D-nya di sini. Karena D itu setelah A selesai. E setelah B selesai. Oh, berarti E-nya di sini. Setelah B selesai. Ya kan? Kemudian F setelah B selesai. Oh, berarti setelah B selesai ini bisa E, bisa F. Gitu. Ya, kemudian dan seterusnya sampai akhirnya. Nah, ini ada yang dikatakan merge. Jadi setelah D, E, F, I, D, E, F, I, ya, D, E selesai itu H selesai. Setelah H, F, dan I selesai, maka bisa masuk ke tahapan J. Nah, J itu apa? Implementasi. Ya. Implementasi bisa dilakukan setelah H, F, dan I selesai. Tetapi H ini bisa dilakukan setelah D dan E selesai. Nah, kan gitu. Maka di sini ada yang dikatakan merging atau penggabungan. Ketika di sini dia paralel, maka nanti ujungnya akan merge di tahap implementasi. Artinya implementasi ini bisa dilakukan setelah semuanya selesai, semuanya selesai begitu. Nah, ini yang dikatakan sebagai activity on arrow, diagram activity on arrow. Ya, jadi dari situ kita bisa mengetahui nanti kira-kira estimasi waktu kita seperti apa. Bukan berarti ini langsung ditotal, bukan ya, bukan ini langsung ditotal, bukan, karena estimasi waktu tadi ada yang bisa dijalankan secara paralel, jelas dia akan mengurangi waktu. Demikian dan seterusnya ya. Nah, di situ. Jadi itu tahap pengurutan aktivitas. Nah, setelah aktivitasnya diurutkan, maka sekarang mulai bisa disusun jadwal. Ya, mulai bisa disusun jadwal. Nah, jadwal itu setelah semua aktivitas diperkirakan, proses manajemen waktu selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek yang realistis. Berdasarkan apa? Berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas. Nah, untuk menyusun jadwal ini ada banyak sekali tools-nya yang bisa dipakai. Ada Gantt chart, ada PERT, ya, ada analisis jalur kritis. Nah, nanti saya punya beberapa paper tentang Gantt chart dan PERT ya, nanti bisa teman-teman lihat. Tetapi nah
kita bisa munculkan, nah misalnya semacam ini ada contoh saja, contoh Gantt chart. Kalau tadi ada 10 aktivitas A, B, C sampai dengan J misalnya, maka kemudian disusunlah jadwal semacam ini. Oh, A, B, dan C ini bisa jalan bareng. Makanya di sini A, B, dan C bisa jalan bareng. Bisa berjalan paralel. Kemudian setelah A selesai masuk ke D. Nah ini tinggal diatur saja. Ini ada panahnya dari A selesai masuk ke D. C selesai masuk ke G dan seterusnya sampai di ujung nanti adalah tahap J yang artinya adalah tahap implementasi tadi. Nah, dengan seperti ini kita bisa mengetahui kira-kira estimasi proyek ini akan membutuhkan waktu berapa lama. Kalau sudah tersusun Gantt chart seperti ini sudah tersusunlah jadwalnya begitu. Oke. Nah, Gantt chart juga bisa digunakan untuk nanti memantau prosentase pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, oh tahap ini sudah selesai, berarti sudah 100%. Tahap ini sudah selesai, bisa dituliskan 100%. Sehingga nanti kita akan tahu proyek ini sampai di mana sekarang berada gitu. Itu lewat Gantt chart juga bisa dilakukan monitoring gitu ya. Nah, ini juga contoh saja, makanya nama pekerjaannya tidak tersirat secara jelas di sini ya, tidak tersurat secara jelas di sini. Ini ada contoh saja bahwa Gantt chart nanti bisa digunakan untuk monitoring pekerjaan kita gitu ya, sampai nanti semuanya 100% di ujung sini begitu. Oke, nah kita masuk ke 3.6. Kalau jadwal sudah disusun, maka kita masuk ke staffing project. Ya, staffing project ini maksudnya apa? Maksudnya kita menyusun timnya. Nah, membentuk tim yang tepat. Nah, membentuk tim yang tepat ini merupakan langkah awal dari keberhasilan sebuah pembangunan sistem pasti. Tim yang tepat berarti tim yang berisi anggota-anggota yang dapat saling bekerja sama, pastilah ya, dan memiliki kelengkapan bidang pekerjaan. Jumlah anggota tim proyek disesuaikan dengan ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan dan batas waktu yang diberikan oleh tim manajemen. Nah, yang di sebelah kiri ini hanya contoh saja staffing di dalam proyek pengembangan sistem informasi atau pengembangan software ya. Tapi apakah selalu seperti ini? Belum tentu juga gitu. Ya. Kalau di sini kan hanya ada project manager, kemudian analis sistem, spesialis bidang dan programmer. Nah, kemarin sudah kita jelaskan project manager tentu sifatnya koordinasi dan penjembatan antara owner dengan tim gitu ya. Analis ini menganalisa dan merancang sistem, kemudian kemungkinan juga ada spesialis ketika sistem yang dirancang itu tidak bersifat umum dan customize dan membutuhkan spesialis tertentu. Merancang software di bidang militer tentu butuh spesialis militer misalnya. Merancang software di bidang akuntansi, kalau analisnya nggak paham akuntansi, tentu butuh spesialis bidang akuntansi. Misalnya seperti itu. Merancang software untuk apotek misalnya, bisa jadi membutuhkan spesialis apoteker. Bagaimana membreakdown obat-obat itu ke dalam inventory yang baik, nah mungkin butuh spesialis seperti itu. Ya. Spesialis ini dimungkinkan kalau ownernya sendiri terkadang tidak mampu menjabarkan software yang diinginkan secara detail, maka butuh spesialis. Nah, lalu ada programmer pasti. Di sini dikatakan jumlah anggota ini sangat tergantung ruang lingkup. Apakah ada minimal 1, 2, 3, 4 orang atau bagaimana sangat tergantung dengan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Tentu tergantung ruang lingkup,
biaya, dan waktu yang ditarget. Bisa jadi proyeknya kecil, biayanya kecil, tetapi karena membutuhkan pengerjaan yang cepat, maka timnya bisa besar. Bisa jadi seperti itu juga. Gitu. Proyek besar bisa jadi timnya kecil karena kita diberi spare waktu yang panjang untuk mengerjakan. Bisa jadi semacam itu juga. Maka di sini juga dikatakan lamanya tiap anggota tim terlibat di dalam proyek juga tergantung dari jenis pekerjaan yang harus ditangani sesuai dengan schedule. Jadi tergantung dari jenis pekerjaannya juga. Nah, ini salah satu contoh juga. Ini salah satu pekerjaan di mana saya pernah terlibat di dalamnya. Salah satu pekerjaan di level kementerian ya. Jadi, di situ lebih besar lagi. Karena apa? Ada tim leader, ada sistem analis, ada programmer. Programmernya ini ada programmer madya, programmer muda. Ada ADB. ADB itu ahli database administrator. Nah, ini ada dua juga, madya dan muda. Ada ahli infrastruktur. Nah, ada ahli uji aplikasi. Tenaga ahli uji aplikasinya sendiri ternyata. Dan ada ahli web design. Nah, jadi sistem analis ini lebih ke requirement ya, dan analisis proses bisnisnya. Tetapi nanti untuk penjabaran ke interface webnya ada web design sendiri. Nah, ini karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang katakanlah cukup besar gitu, dengan biaya yang besar juga gitu, sehingga tenaga ahlinya bisa banyak semacam ini. Nah, lalu ini contoh juga staffing, dan kita tentu harus bisa meletakkan setiap tenaga ahli itu ada di tahap apa. Ya, misalnya tahap analisa sistem itu yang terlibat adalah project manager dan sistem analis. Pembangunan aplikasi, programmer, madya dan muda. Pembangunan database, ada database ahli, database administrator. Desain sistem, web analis, sistem analis dan web designer. Desain infrastruktur dan pengembangan infrastruktur, ada ahli infrastruktur. Nah, lalu di setiap tahap itu terlibatnya sejak kapan sampai kapan juga harus distribusikan di sini. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah laporan. Jadi di situ akan kelihatan nanti tanggung jawab dari setiap staff, setiap tenaga ahli begitu dari proses itu. Oke. Nah, sampai di thank you. Sampai di thank you. Jadi sampai di sini teman-teman, untuk sesi pertama ini kita mempelajari Oke, kita sesi pertama ini sudah selesai mempelajari, kita lihat ini ya, sudah selesai mempelajari project management atau planning phase, fase perencanaan di tahap ketiga, project management and selection. Nah, dengan selesainya modul ini maka fase planning selesai, gitu ya, sampai di project management and selection, di mana di situ kita melakukan project selection, kemudian melakukan perencanaan, sampai ke menyusun jadwal, menyusun staf yang terlibat dan seterusnya. Nah, di situ project planningnya selesai. Gitu. Oke. Nah, seperti biasa ini jam 4 kurang 15 menit. Oke. Istirahat. Ya, kita akan break dulu ya Bu ya. Iya Pak. Oke, jadi sesi pertama kita close sampai di sini. Kita akan break dulu dan nanti kita akan masuk di sesi kedua. Sesi kedua jam berapa ya? Jam 16:20 ya. Oke. Ya, kita beri istirahat setengah jam lebih sedikit. Jadi 16. Siap, Pak. Siap. Ya, 16:20 nanti kita akan masuk di sesi kedua.
Oke, tanya jawabnya nanti di sesi kedua saja ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya di sesi 1. Kita tutup dulu sesi 1 sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh.